Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mari kita bersama-sama membaca doa Al-Fatihah dengan tujuan pembelajaran hari ini bisa kalian fahami dengan baik. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini kalian semua akan melaksanakan pembelajaran bab 2 mengenai pengertian sholat Jumat. Di antara kalian semua, siapakah yang tidak pernah melaksanakan sholat Jumat? Ayo ngaku. Pasti semuanya pernah melakukannya ya. Alhamdulillah. Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat dan dengan cara berjamaah. Saya ulang. Yang dinamakan sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat dengan cara berjamaah. Intinya sholat Jumat itu 1. Dikerjakan 2 rakaat, 2 dikerjakan pada hari Jumat, dan 3 dikerjakan dengan cara berjamaah. Itulah pengertian sholat Jumat. Adapun hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain. Apakah arti fardu ain? Ayo, siapa yang bisa? Fardu ain artinya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa dan berakal sehat. Walaupun sudah dewasa, walaupun sudah balik, tapi kalau tidak laki-laki alias perempuan, maka tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Lanjut. Syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat banyak sekali, yaitu diantaranya adalah Islam, balik, berakal sehat, laki-laki, merdeka, dan penduduk tetap. Nah, di antara sekian ini adalah syarat wajib sholat Jumat yang harus dipenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, misalnya Islam sudah, balik sudah, berakal sudah, sehat sudah, laki-laki iya, juga merdeka, tapi tidak termasuk penduduk tetap, yaitu orang yang dalam perjalanan, maka orang tersebut tidak wajib sholat Jumat atau tidak memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Karena apa? Syarat wajib sholat Jumat yang terakhir adalah mukim, menetap. Oke. Nah, lanjut. Sekarang adalah syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat hanya ada 4. 1. Sholat Jumat diadakan pada suatu pemukiman atau tempat tinggal. Baik tempat tinggal itu bisa di kota atau di desa seperti di sini. Ya. 2. Sholat Jumat dilakukan secara berjamaah, tidak boleh sendiri-sendiri, harus bersama-sama atau berjamaah. Berjamaah itu paling sedikit dikerjakan 40 orang laki-laki dewasa. Seandainya 39 itu laki-laki dewasa, 1 anak-anak, maka juga tidak sah. Karena syarat sahnya adalah 40 minimal laki-laki yang sudah dewasa. Nomor 3, dikerjakan pada waktu sholat duhur. Dikerjakan pada waktu duhur, tidak boleh dikerjakan pada waktu asar atau di waktu duha atau di waktu malam, harus pada waktu duhur alias siang hari. Nomor 4, dilaksanakan setelah 2 khutbah.
Jadi sebelum melaksanakan sholat Jumat itu harus didahului dengan 2 khutbah. Lanjut. Lanjut adalah amalan-amalan yang dilaksanakan ketika akan sholat Jumat. Niatin sholat Jumat, sunahnya siji, mandi dulu. Mandi dulu sebelum berangkat sholat ke masjid. Jangan setelah bermain dengan teman-teman langsung pulang, raup, wudhu, pergi. Enggak bagus, enggak dapat sunahnya. Yang paling baik adalah setelah pulang dari main langsung mandi dulu, keramas yang bersih. Setelah itu kuku dipotong, menggunting kumis kalau sebagai orang dewasa, dan menyisir rambut hingga rapi. 3. Memakai pakaian yang paling bagus jika punya, atau yang lebih baik lagi pakainya adalah pakaian yang warna putih, terus tangannya tangan panjang, ya itu paling bagus. 4. Memakai harum-haruman, wangi-wangian, apapun yang penting wangi. Dan nomor 5, pergi menuju masjid terlebih dahulu membaca doa. Seandainya doa di sini kok panjang, tidak usah juga nggak apa-apa, atau separuh atau sedikit saja nggak apa-apa, boleh. Terakhir yang nomor 6, segera ke masjid dan tidak banyak bicara. Mlebu masjid ojo omongan naik karo konconi, meneh guyon nggak boleh. Langkahkan dengan kaki yang kanan dulu. Nomor 7, setelah masuk masjid disunahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi sebelum duduk masuk masjid, jangan duduk, langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu menghormati masjid. Dan terakhir, jika khotib sudah naik mimbar dan memulai khutbah, jamaah hendaklah menghentikan zikir. Sampeyan sik zikir, maca Quran, doa, dilerekno dhisik. Karena apa? Karena khotib sudah naik mimbar. Terakhir, yaitu tata cara melaksanakan sholat Jumat. Anak-anak, kali ini kalian semua akan melaksanakan pembelajaran bab 2 mengenai pengertian sholat Jumat. Di antara kalian semua, siapakah yang tidak pernah melaksanakan sholat Jumat? Ayo ngaku. Pasti semuanya pernah melakukannya ya. Alhamdulillah. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat dan dengan cara berjamaah. Saya ulang, yang dinamakan sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat dengan cara berjamaah. Intinya sholat Jumat itu 1, dikerjakan 2 rakaat, 2 dikerjakan pada hari Jumat, dan 3 dikerjakan dengan cara berjamaah. Itulah pengertian sholat Jumat. Adapun hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain. Apakah arti fardu ain? Ayo, siapa yang bisa? Fardu ain artinya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa dan berakal sehat. Walaupun sudah dewasa, walaupun sudah balik, tapi kalau tidak laki-laki alias perempuan, maka tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Lanjut. Syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat banyak sekali, yaitu diantaranya adalah Islam, balik, berakal sehat, laki-laki, merdeka, dan penduduk tetap. Nah, di antara sekian ini adalah syarat wajib sholat Jumat yang harus dipenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, misalnya Islam sudah, balik sudah, berakal sudah, sehat sudah, laki-laki iya, juga merdeka, tapi tidak termasuk penduduk tetap, yaitu orang yang dalam perjalanan, maka orang tersebut tidak wajib sholat Jumat atau tidak memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Karena apa? Syarat wajib sholat Jumat yang terakhir adalah
mukim, menetap. Oke. Dah, lanjut. Sekarang adalah syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat hanya ada 4. 1. Sholat Jumat diadakan pada suatu pemukiman atau tempat tinggal. Baik tempat tinggal itu bisa di kota atau di desa seperti di sini. Ya. 2. Sholat Jumat dilakukan secara berjamaah, tidak boleh sendiri-sendiri. Harus bersama-sama atau berjamaah. Berjamaah itu paling sedikit dikerjakan 40 orang laki-laki dewasa. Seandainya 39 itu laki-laki dewasa, 1 anak-anak, maka juga tidak sah. Karena syarat sahnya adalah 40 minimal laki-laki yang sudah dewasa. Nomor 3, dikerjakan pada waktu sholat duhur. Dikerjakan pada waktu duhur. Tidak boleh dikerjakan pada waktu asar atau di waktu duha atau di waktu malam, harus pada waktu zuhur alias siang hari. Nomor 4, dilaksanakan setelah 2 khutbah. Jadi sebelum melaksanakan sholat Jumat itu harus didahului dengan 2 khutbah. Lanjut adalah amalan-amalan yang dilaksanakan ketika akan sholat Jumat. Niatin sholat Jumat, sunahnya siji, mandi dulu. Mandi dulu sebelum berangkat sholat ke masjid. Jangan setelah bermain dengan teman-teman langsung pulang, tahu wudhu pergi. Enggak bagus, enggak dapat sunahnya. Yang paling baik adalah setelah pulang dari main langsung mandi dulu, keramas yang bersih. Setelah itu kuku dipotong, menggunting kumis kalau sebagai orang dewasa, dan menyisir rambut hingga rapi. 3, memakai pakaian yang paling bagus jika punya. Atau yang lebih baik lagi, pakaiannya adalah pakaian yang warna putih, terus tangannya tangan panjang, ya. Itu paling bagus. 4, memakai harum-haruman, wangi-wangian, apapun yang penting wangi. Dan nomor 5, pergi menuju masjid terlebih dahulu membaca doa. Seandainya doa di sini kok panjang, tidak usah juga nggak apa-apa, atau separuh atau sedikit saja nggak apa-apa, boleh. Terakhir yang nomor 6, segera ke masjid dan tidak banyak bicara. Mlebu masjid ojo omongan naik karo konconi, meneh guyon nggak boleh. Langkahkan dengan kaki yang kanan dulu. Nomor 7, setelah masuk masjid disunahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi sebelum duduk masuk masjid, jangan duduk, langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu menghormati masjid. Dan terakhir, jika khotib sudah naik mimbar dan memulai khutbah, jamaah hendaklah menghentikan zikir. Sampeyan sik zikir, maca Quran, doa, dilerekno dhisik. Karena apa? Karena khotib sudah naik mimbar. Terakhir, yaitu tata cara melaksanakan sholat Jumat. Bisa dilanjut ya. Yaitu sekarang terakhir adalah mengenai tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat banyak sekali, diantaranya adalah 1, ketika masuk masjid, maka kaki yang didahulukan adalah kaki yang kanan dengan mengucapkan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Nomor 2, sebelum duduk di masjid, kita usahakan melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dulu. Nomor 3, sebelum khotib naik mimbar, dianjurkan membaca Al-Quran atau membaca zikir dan doa. Jangan ngomong sendiri atau jangan bergurau sendiri. Lebih baik adalah apa? Membaca Al-Quran atau berzikir dan dilanjutkan dengan berdoa. Nomor 4, ketika waktu sudah mulai masuk zuhur, khotib naik mimbar, mengucapkan salam, lalu mengumandangkan adzan. Nomor 5, setelah adzan selesai, khotib membacakan 2 khutbah.
Nomor 6, ketika waktu berkhutbah, kita diwajibkan mendengarkan isi khutbah. Diperhatikan ya, dilarang berbicara sendiri, itu isi khutbah tersebut didengarkan dengan baik. Nomor 7, khutbah selesai, lalu iqomah. Semua jamaah sholat Jumat harus berdiri, siap-siap melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Nomor 8, sebelum sholat dilaksanakan harus meluruskan shaf atau barisan dulu dengan baik. Nomor 9, gerakan makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Kalau imamnya lagi berdiri, kamu nggak boleh rukuk dulu atau berbarengan. Jadi imam rukuk dulu, kemudian makmum baru mengikuti rukuk. Nomor 10, selesai sholat Jumat, jamaah berzikir, berdoa secara pribadi atau secara berjamaah. Nomor 11, sebelum pulang ke rumah, kita melaksanakan sholat sunnah dulu. Dan terakhir, ketika keluar masjid, dahulukan kaki kiri dan berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, itulah sekelumit pelajaran tentang sholat Jumat yang kalian lakukan setiap hari Jumat bagi anak laki-laki. Anak-anak, pada pagi ini pelajaran fikih telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan, mulai dari pengertian sholat Jumat, hukum, syarat wajib, syarat syah, amalan sebelum sholat Jumat, dan tata caranya kamu dapat memahami dengan baik sehingga dapat melaksanakan setiap hari Jumat dengan baik. Amin, Allahumma amin. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.